wabarakatuh. Selamat pagi dan salam maca. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, yang kami hormati Bapak dan Ibu Pengawas tingkat Sekolah Dasar se-Kabupaten Sinjai, yang kami hormati Ketua K3S se-Kabupaten Sinjai, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Sinjai, yang kami hormati orang tua dan wali siswa dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menyaksikan acara live event pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar kelas 2 Rabu 8 September 2021. Anak-anak maca nama patok di rumah, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Itulah harapan ibu guru kepada anak-anak macaku agar selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, ibu guru akan memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama ibu guru Haslinda SPDI, tempat mengajar SD Negeri 31 Panaika, Kecamatan Sinjai Timur. Baiklah anak-anak maca nama patok di rumah. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa agar apa yang kita pelajari mudah dimengerti dan dipahami. Berdoa dimulai. Selesai. Agar anak-anak macaku semangat mengikuti pelajaran, mari kita tepuk PPK, salam PPK, dan tepuk fokus dulu ya. Pada hari ini yaitu tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 5. Adapun sumber belajar yang akan kita pelajari bersama hari ini yaitu buku tematik kelas 2 tema 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Pembukuan tahun 2017 halaman 148 sampai dengan halaman 156. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan membaca teks percakapan, peserta didik dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamati gambar, peserta didik dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan di sekolah dan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. 3. Dengan mendengarkan cerita, peserta didik dapat menyebutkan isi teks cerita pendek yang dibacakan dengan membuat pertanyaan berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa lisan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah dengan mengamati benda di sekitar, peserta didik dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan ejaan yang tepat.
Anak-anak maca nama patoku, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita menyaksikan video lagu Aku Cinta Lingkungan. Berikut ini videonya. Aku cinta lingkunganku, cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi, bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi, bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi, bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi, bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Anak-anak maca nama patok di rumah. Berdasarkan pembelajaran yang lalu, bekerja sama itu sangat penting di dalam melakukan suatu kegiatan, baik itu pekerjaan maupun permainan. Coba kalian amati gambar berikut. Apa yang anak-anak lihat pada gambar tersebut? Ya, betul. Pada pukul 10, Benny dan teman-teman sudah siap melakukan permainan estafet. Sementara Meli dan Dayu dinasehati oleh guru yang mengajar PJOK karena mereka datang terlambat. Untuk mengetahui penyebab Dayu dan Meli datang terlambat, anak-anakku simak percakapan berikut. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Iya, itulah tadi percakapan antara Dayu dan Benny. Dari percakapan tersebut dapat diketahui penyebab Dayu datang terlambat yaitu karena Dayu singgah jajan. Anak-anak maca nama patoku di rumah. Dalam percakapan antara Benny dan Dayu, ada hal yang dilakukan Dayu yang tidak boleh kita ikuti. Ada yang tahu hal-hal apakah itu? Ya, betul sekali. Yaitu Dayu yang datang terlambat karena singgah jajan dan Dayu membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang anak-anak macaku, perhatikan bacaan tentang tata tertib dalam upacara di buku paket halaman 151. Anak-anak macaku nama patut di rumah. Setelah menyimak bacaan tadi,
Tentunya di sekolah kita semua ada tata tertibnya. Dan tata tertib itu dibuat untuk dipatuhi. Dengan tata tertib, maka kehidupan kita akan menjadi teratur. Nah, coba anak-anakku sebutkan apa saja tata tertib yang ada di sekolah kalian. Contohnya, ketika anak-anakku mengikuti upacara pada hari Senin, kita tidak boleh berisik atau ribut. Lalu di kelas ada tata tertib lagi. Sebelum masuk kelas harus berbaris dulu. Lalu di dalam kelas harus berdoa sebelum pelajaran dimulai dan sesudah pelajaran berakhir. Sekarang ada tugas yang harus dikerjakan. Untuk tugas pertama, perhatikan gambar pada layar. Kita akan melihat gambar mana yang sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Lihat gambar yang pertama. Seorang anak yang bajunya tidak rapi, bajunya dikeluarkan. Apakah ini contoh mematuhi aturan di sekolah? Tentunya tidak ya anak-anakku. Perhatikan gambar yang kedua. Ada seorang siswi yang berpakaian rapi. Berarti dia mematuhi aturan di sekolah. Lalu berikutnya, ada anak yang datang ke sekolah sebelum pukul 7. Berarti dia datang ke sekolah dan ini sesuai dilakukan aturan yang berlaku di sekolah. Berikutnya, mengikuti upacara dengan tertib. Kita beri tanda centang karena ini harus kita lakukan setiap hari Senin di sekolah. Bermain dengan teman kita, beri tanda centang. Membersihkan kelas yang kotor. Membaca doa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir. Datang terlambat tidak boleh kita lakukan karena semua itu merupakan pelanggaran. Selanjutnya, anak-anak maca nama patokku di rumah. Yuk kita sama-sama membaca teks bermain estafet bola. Benny, Edo, dan Uding sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Benny bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman yang di belakang. Dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenangnya yaitu tim Benny. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Selanjutnya anak-anak maca nama patokku di rumah. Setelah membaca teks bermain estafet bola, perhatikan pertanyaan berikut. Kita jawab bersama ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? Jawabnya adalah Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Pertanyaan kedua, bagaimana cara melakukan permainan estafet bola? Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman yang di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Pertanyaan ketiga, apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut? Tentunya tim harus bekerja sama. Keempat, bagaimana aturan dalam permainan estafet bola? Kaki tidak boleh berpindah, bola tidak boleh jatuh. Mengapa tim Benny menang? Jawaban pertanyaan kelima, karena tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenangnya yaitu tim Benny. Nah, sekarang tugas yang kedua adalah membuat 5 pertanyaan tentang teks bermain estafet bola dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, siapa yang datang terlambat dan apa yang dilakukan Benny. Selanjutnya, anak-anak maca nama patokku di rumah. Kita akan melakukan pengamatan sederhana dengan menyiapkan alat dan bahannya. Kita akan mengamati keragaman benda di sekitar. Jadi yang disiapkan adalah bola, buku, dan pensil. Ini adalah gambar sebuah bola dengan ciri-cirinya. Yang pertama, berbentuk bulat, berwarna putih, hitam, biru, dan lain-lain.
Ketiga, terbuat dari karet. Keempat, termasuk benda padat. Selanjutnya, inilah gambar sebuah buku dengan ciri-cirinya. Berbentuk persegi panjang, dalamnya berwarna putih dan bergaris. Terbuat dari kayu, termasuk benda padat dan mempunyai gambar atau warna. Anak-anak macaku, ini adalah gambar sebuah pensil dengan ciri-cirinya berbentuk seperti tabung panjang, berwarna coklat atau berwarna merah dan lain-lain. 3, keras. 4, terbuat dari kayu. 5, termasuk benda padat. Itulah nama-nama benda yang kita amati. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bola, buku, dan pensil termasuk benda padat dan masing-masing benda mempunyai kegunaan yang berbeda. Kalau bola untuk bermain dan berolahraga, kalau buku tempat untuk menulis, dan pensil untuk menulis. Baiklah anak-anak macaku nama Patok di rumah, itulah tadi materi yang Ibu Guru jelaskan. Marilah kita bersama-sama menarik kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulan yang pertama, menaati tata tertib di sekolah merupakan hal yang harus dilakukan. Melanggar tata tertib di sekolah merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Kesimpulan yang ketiga, setiap benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Tugas yang diberikan silahkan dikerja dan dikumpul, baik secara langsung maupun secara digital. Sebelum Ibu Guru undur diri, Ibu Guru mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Sinjai, khususnya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Bapak Andi Jeprianto Asapa Esos, Bapak dan Ibu Pengawas Tingkat Sekolah Dasar se-Kabupaten Sinjai, Ketua K3S se-Kabupaten Sinjai, Kepala Sekolah se-Kabupaten Sinjai, terkhusus Kepala SD Negeri 84 Mangara Bombang. Dan kami dari pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah bunda di rumah yang senantiasa mendampingi putra-putrinya. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim Maca Studio Mapato Kecamatan Sinjai Timur, karena tanpa mereka kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik. Di masa pandemi ini, diharapkan kepada anak-anak macaku nama Pato agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M. Menggunakan masker dengan tepat, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas umum. Akhirnya, tak ada kayu yang tak rapuh, tak ada kaca yang tak pecah, tak ada manusia yang tak salah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan ucapan semangat belajar, selamat belajar, salam maca, maca, maca nama Patok. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.